Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803 030068. Saat ini saya akan mereview buku yang ke-7 dari mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Mengkomunikasikan Ilmu Pengetahuan di Saat Krisis. Oke, poin yang pertama yaitu konseptualisasi ilmu komunikasi dan COVID-19. Pada bulan Desember 2019, berbagai peristiwa mulai mengalir di Asia yang mengubah kehidupan semua orang di planet ini. Penularan virus dari kelelawar ke manusia dikenal sebagai zoonosis. Sedikit dipahami pada saat itu, tetapi setelah hanya periode 3 bulan, virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah dari semua orang. Penolakan sains oleh para profesional medis, teknis, bahkan politik profesional berkembang menjadi gempuran informasi yang menguji pembelajaran sebagian besar individu kurva. Studi tentang komunikasi sains telah mengambil beberapa perubahan penting di akhir-akhir ini 20-30 tahun. Penyebaran meteorik penyakit menular, perubahan kondisi dalam masyarakat, di atmosfer, di iklim kita, kemajuan teknologi, dan bahkan perubahan pada manusia hubungan telah menawarkan konteks yang sangat kaya untuk menerapkan teori komunikasi, wabah penyakit, aksi teroris, dan bencana alam adalah contoh nyata konteks di mana risiko dan komunikasi kesehatan bermain sebagai semakin penting dalam berperan. Media penyiaran yang telah menemukan risiko dan peristiwa krisis kesehatan menjadi sangat menggoda sebagai cerita yang mempesona audiens mereka. Apalagi dengan digital media berkembang dengan cepat, yang begitu cepat, banyak anggota audiens telah mengambil tentang peran pembuat berita ataupun reporter kami tidak sepenuhnya yakin apa dampaknya. Media digital telah terbukti memiliki banyak fungsi yang bermanfaat seperti fungsi sebagai saluran untuk peringatan kepada publik dan bertindak sebagai pengukur bagaimana pesan itu diterima dan ditindaklanjuti. Dalam memenuhi tantangan ini, volume ini akan menampilkan garis analisis yang menghubungkan isu-isu ilmu komunikasi, kebijakan politik, pendidikan, dan pandemi menjadi narasi yang koheren. Konseptualisasi proses yang disebut dengan sains telah menjadi bagian dari kosakata kami dalam ratusan tahun. Ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang terputus-putus dengan publik, terkadang ditinggikan vaksin polio, pendaratan di bulan, dan lain-lain. Terkadang juga mencurigakan atau jahat, gas masa perang, kesalahan besar seperti 3 Mile Island, dan terlalu sering itu dengan tinjauan yang sangat beragam, vaksin, perawatan pengendalian berat badan, dan lain-lain. Cara berpikir lain tentang ilmu pengetahuan adalah melalui pertimbangan analisis yang berfokus pada unsur-unsur proses ilmiah. Setelah itu, contoh yang berlimpah menunjukkan bahwa bagaimana pembuat kebijakan federal telah bermitra dengan ilmiah organisasi untuk melindungi warga dari bahaya dan bahkan mengembangkan cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Adapun desas-desus seperti itu akhirnya beredar sebagai kenangan kolektif dan kemudian dikonkretkan di media cetak dan catatan kota, menghasilkan keyakinan yang selektif yang dibingkai secara konstekstual oleh yang khusus waktu dan tempat budaya di mana mereka dibentuk kembali. Sementara di kemudian wabah dapat berfungsi untuk menyatukan kelompok dan komunitas, pandemi seperti Black Death jelas menyediakan bahwa retorika yang nyaman dan efisien untuk penyebaran narasi palsu membenarkan penganiayaan kelompok.
Lebih jelas lagi mengenai krisis COVID-19, jelas bahwa lebih baik pemahaman tentang sifat dan bentuk-bentuk disinformasi, misi informasi, dan malinformasi dapat berfungsi untuk melindungi masyarakat yang lebih baik dari penyalahgunaan tersebut. Pada bab yang ini berusaha untuk mengkaji kategori konseptual, berita palsu, dan teori konspirasi serta perspektif teoritis yang menjelaskan alasan kemanjuran mereka. Meskipun sepertinya pemalsuan informasi massal telah ada di seluruh sejarah manusia, dibatasi oleh media saat ini. Apa yang baru hingga kontemporer difusi informasi adalah kemampuannya untuk mengabaikan gesekan historis jarak dan dengan demikian menyebar secara global dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dalam teori konspirasi terdapat beberapa hal. Yang pertama, klaim konspirasi yang belum diverifikasi, yang bukan merupakan akun yang paling masuk akal dari suatu peristiwa atau situasi. Yang kedua, sebuah teori konspirasi umumnya dapat dihitung seperti upaya untuk menjelaskan beberapa peristiwa atau praktik dengan mengacu pada intrik yang sangat kuat yang kuat orangnya dan berusaha menyembunyikan peran mereka setidaknya sampai tujuan mereka tercapai. Hal yang ketiga yaitu teori konspirasi adalah narasi tentang peristiwa atau situasi yang menuduh atau rencana rahasia akan melakukan perbuatan jahat dan upaya untuk menjelaskan peristiwa atau situasi tertentu sebagai akibat dari tindakan orang-orang kecil, kelompok yang kuat dengan niat yang jahat. Hal yang keempat yaitu penjelasan sebab akibat dari peristiwa atau keadaan yang menempatkan kelompok kuat yang bertindak secara rahasia untuk keuntungan mereka sendiri dan melawan kebaikan bersama. Hal yang kelima berusaha untuk menjelaskan penyebab akhir dari peristiwa dan keadaan sosial politik yang signifikan dengan klaim plot rahasia oleh atau dua aktor yang sangat kuat. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, angin puting beliung, banjir, dan dra terlalu dan sering terjadi. Seperti halnya krisis buatan manusia lainnya seperti serangan teroris, tumpahan bahan kimia, dan krisis nuklir. Namun, realisasi kepastian yang tak terhindarkan dari kematian kita yang terhindarkan juga bisa merangsang perasaan putus asa, tidak dapat dipahami, tidak berarti, dan ketakutan, motivasi melakukan berbagai perilaku yang menganggap dan maladaptif, seperti menyerang dengan riang anggota outgroup dianggap berbeda dari diri sendiri. Pada saat yang sama, perasaan seperti itu juga akan membuat kita lebih siap untuk mentolerir pelanggaran moral in-group anggota merasa serupa. Dari perspektif teori manajemen teror, bab ini berfokus pada bagaimana kecemasan eksistensial setelah kesadaran pikiran kematian dapat mempengaruhi segudang perilaku komunikasi yang dirancang untuk mengatasi ketakutan yang ditimbulkan oleh pandemi global COVID-19 yang sangat mematikan ini. Setelah itu, sebentar memperkenalkan teori, bagian berikut menerapkan TMT ke beberapa aspek yang relevan, interpersonal, kesehatan, dan komunikasi krisis. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit coronavirus 2019 atau biasa dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit pernapasan baru yang dengan mudah menyebar dari orang ke orang. Sekitar 364.000 orang kematian di Amerika Serikat dikaitkan dengan virus ini antara pertengahan Februari dan awal Januari 2021 dan hampir 1,9 juta kematian di dunia luas. Karena kebaruannya, lebih sedikit orang yang memiliki kekebalan dan dengan demikian banyak membutuhkan perawatan kesehatan dan rawat inap. Ada banyak laporan tentang bahaya dari pengasuh di fasilitas kesehatan.
kesehatan di Amerika Serikat, negara disampaikan dengan sistem kompleks yang diatur oleh banyak orang, oleh banyak yurisdiksi yang berbeda. Pesan yang disesuaikan dapat disampaikan untuk mempromosikan perilaku keselamatan dan kesehatan serta membimbing pasien dari dan interaksi penyedia. Kerangka kerja dan pengetahuan maupun risiko keselamatan dapat menginformasikan tanggapan. Kesejahteraan staf sangat penting karena mereka penting untuk kesejahteraan menjadi pasien dan masyarakat. Situasi yang berkembang pesat ini telah menyebabkan poros dan mengubah tanggapan bahwa sifat COVID-19 ini yang sangat dinamis dan cair dalam konteks berbagai tingkat persepsi, risiko menyoroti kebutuhan kritis untuk self-efficacy dalam menanggapi. Karena COVID-19 terus menyebar di seluruh dunia, itu menjadi semakin penting untuk memahami persepsi risiko publik, apalagi banyak orang yang mengalami masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi terkait dengan COVID-19 karena takut tertular virus sendiri, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat setempat, pembatasan perjalanan, persyaratan karantina, dan banyak perubahan lain dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi resiko masyarakat sangat dipengaruhi oleh berita tradisional, kematian, dan implikasi maupun media dan informasi di media sosial tentang penyebaran COVID-19, rawat inap, tingkat kematian, dan komplikasi lain yang disebabkan oleh virus ini. Ketika individu menemukan berita dan informasi seperti itu tentang pandemi seperti COVID-19, bisa memperkuat persepsi risiko untuk tertular dari virus ini. Persepsi risiko ini diketahui menjadi penentu penting dari keinginan individu untuk mengadopsi perilaku perlindungan kesehatan serta pandemi mirip dengan COVID-19, termasuk dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari tempat umum, dan memakai masker wajah.